Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan mengenai quotation import door-to-door from Taiwan to Jakarta. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. So, langsung saja, ini dia video presentasi import from Taiwan to Jakarta. Baik, untuk import from Taiwan to Jakarta, GWW Cargo memiliki dua servis, yaitu BR Freight dan Basi Freight. Untuk BR Freight, commodity spare part dikenakan biaya sebesar Rp235.000 per kilo, medical kosmetik dan lartas Rp240.000 per kilo. Dan untuk minimal charge-nya yaitu di 10 kilo dengan estimasi di 4-5 hari kerja. Dan untuk BR Freight ini kita memiliki schedule rutin di setiap hari Kamis dan Minggu. Untuk Basi Freight, commodity spare part dikenakan biaya sebesar Rp15.500.000 per CBM. Medical kosmetik dan lartas dikenakan biaya sebesar Rp17 juta per CBM. Untuk minimal charge-nya yaitu di 1 CBM dengan estimasi 3-4 minggu. Selanjutnya, ada beberapa poin yang harus diperhatikan di penawaran GWW Cargo. Yang pertama, ada marking. Marking adalah tanda pengenal barang. Semua shipment harus menggunakan marking. Jika tidak menggunakan marking, akan didenda sebesar 15 SGD per shipment. Di GWW mempunyai dua marking. Yang pertama, GWW Air _nama customer. Yang kedua, GWC _nama customer. Poin kedua adalah biaya export permit and subset. Untuk biaya ini dikenakan 15 USD per shipment. Jadi semua shipment yang berlangsung dikenakan biaya untuk pengurusan export permit and subset. Poin ketiga sama dengan poin pertama, yaitu marking. Cara menuliskan marking, ibu bapak bisa langsung menuliskan di luar box, bisa menggunakan kertas yang di print atau spidol yang ditulis langsung di box. Selanjutnya poin yang keempat yaitu ada pick up. From Taiwan, GWW Cargo bisa bantu untuk pick up barang Bapak Ibu dengan additional fee charge atau ada biayanya ya. Untuk ketentuan pick up sendiri, Bapak Ibu wajib memberikan alamat pick up yang ada di Taiwan beserta berat barang dan volume barang untuk mengecek biaya pick up-nya. Lanjut, poin yang kelima yaitu adanya jadwal tambahan. Kami mempunyai schedule di setiap hari Kamis dan Minggu. Tidak menutup kemungkinan adanya jadwal tambahan. Cash ini tergantung pada ketersediaan barang yang ada di gudang kami di Taiwan. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu batasan di luar tanggung jawab kami atau hal-hal di luar tanggung jawab kami. Contohnya, bad goods packing atau kemasan yang buruk. Jadi, misalkan kami menerima barang Bapak Ibu dari shipper Bapak Ibu di Taiwan sudah dalam kemasan yang buruk. Ketika sampai di Jakarta adanya rusak barang atau kemasannya rusak, itu di luar tanggung jawab kami. Begitu juga dengan barang-barang yang tidak dikemas atau barang-barang yang mudah pecah. Jika tidak dalam packingan yang aman, ketika sampai di Jakarta juga barangnya rusak, itu di luar tanggung jawab kami. Selanjutnya, poin ketujuh ada barang-barang yang tidak bisa dihandle. Yang pertama, barang-barang just tip. Yang kedua, barang-barang pembelian via online atau e-commerce. Dan yang ketiga adalah shipper perorangan. Lanjut, untuk poin 8, tidak diperbolehkan untuk transshipment. Jadi, ketika barang sudah sampai di warehouse GWW Cargo yang ada di Taiwan, maka tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan transshipment dengan alasan apapun, kecuali pihak GWW Cargo tidak mampu menghandle. Untuk poin ke-9 yaitu volume BR. Untuk perhitungan volume BR yaitu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Jadi, ketika barang sampai di Jakarta, barang akan diukur dan ditimbang ulang. Antara berat dan volume keduanya akan dibandingkan dan yang terbesar itu yang akan diambil. Sebagai contoh, berat barang 36 kilo dan untuk volumenya yaitu 60 kali 60 dikali 75 dibagi 6.000 hasilnya 45 kilo. Maka yang kita ambil yaitu volumenya yaitu 45 kilo. Poin ke-10 yaitu volume basi. Untuk perhitungan volume basi yaitu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1 juta sama dengan CBM. Untuk 1 CBM sama dengan 500 kilo. Jika lebih dari 500 kilo, maka overweight akan dikalikan 10.000 per kilo. Lanjut, untuk poin 11 ada negotiable. Negosiasi bisa dilakukan dengan ketentuan seberapa sering Bapak Ibu menggunakan jasa GWW Cargo
seberapa banyak barang yang mau dikirim, dan yang pasti Bapak Ibu harus serius menggunakan jasa GWW Kargo. Dengan begitu, negosiasi bisa dilakukan oleh tim GWW Kargo. Untuk poin yang terakhir, yaitu poin 12, ada COD atau Cash on Delivery. Ketika barang sampai di Jakarta, kami akan memfotokan foto barang dan invoice-nya. Setelah Bapak Ibu mengirimkan bukti payment ke tim GWW Kargo, maka barang akan dikirim ke alamat Bapak Ibu dan free delivery Jakarta area. Nah, sebagai contoh estimasi barang Bapak atau Ibu dari Taiwan to Jakarta untuk barangnya yaitu spare part dan berat barangnya di 45 kg dengan volume di 95 x 70 x 85 dan barangnya ingin di drop sendiri ke warehouse GWW Kargo yang ada di Taiwan. Dan untuk perhitungannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita hitungkan dulu untuk volumenya, yaitu 95 dikali 70 dikali 85 dibagi 6000. Untuk hasilnya di 94,20 kg. Dan untuk berat barangnya di 45 kg, maka yang akan kita ambil adalah volumenya, yaitu di 94,20 kg kita kalikan dengan harga spare part di 235.000 per kilo. Maka untuk hasilnya di 22.137.000. Dan untuk import from Taiwan to Jakarta kita memiliki tambahan biaya yaitu sebesar 15 USD. Maka akan kita kalikan dengan kurs sekarang yaitu 16.000. Untuk hasilnya di 240.000. Dan untuk total keseluruhannya yaitu di 22.377.000. Dan itulah untuk perhitungan estimasi biaya import from Taiwan to Jakarta. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau ingin mengonsultasikan pengiriman, boleh hubungi kontak kami di sini. Kami izin pamit undur diri dan sampai jumpa.